ada di prinsip dasarnya perusahaan harus menyelenggarakan pendidikan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Kali kepada konteks ini, revolusi industri 4, teknologi otomatis tinggi internet, digitalisasi, robotisasi, komputerisasi, arus informasi, sampai pergeseran permintaan tenaga kerja dari mulai keterampilan menengah dan tinggi. Sekarang keterampilan tenaga kerja yang rendah sudah orang kalau cuma sekedar ngandelin pendidikan di bangku sekolah, di bangku kuliah, susah dapat pekerjaan. Dampak dari industri 4, pekerjanya berkurang. Saya sudah tahu di sektor pertambangan, revolusi industri 4 itu berapa persen pengaruhnya terhadap tenaga kerja. Kalau industri pabrik, manufaktur, sekarang ini misalnya departemen packing yang tadinya pakai orang, sekarang orangnya cukup satu, semua mesin. Untuk packing hasil produk ini semua itu pakai mesin, dan nggak perlu orang lagi. Ngomongin dari teknologi yang tadinya pakai manual, sekarang semua sudah pakai konveyor dalam sendiri. Orangnya tinggal butuh berapa. Bahkan ada satu perusahaan di Bekasi itu investasi berapa triliun, rekrutmen tenaga kerjanya cuma 15 orang dalam semua sudah masuk. Cuma berapa orang? Nggak nyampe 20 orang. Begitu kita lihat, teknologinya. Jadi orang tinggal cuma cukup di satu monitor saja, semua sudah pakai. Jadi nggak ada masalah kalau udah turun. Ini kalau pekerjaan berkurang, anggota serikat juga berkurang. Makanya Bu Sulis tanya sama Bu Mulin, mana Bu Mulin? Ngilang mulu ini. Tolong pakai Bu Mulin. Itu bukan apa-apa. Tindak lanjut berikutnya dari diskusi kita hari ini kan teman-teman PC kan itu harus ada, jangan terus ibu kemudian sampai harus ada, nanti kalau teman-teman nanya-nanya bingung kan? Siap sabar. Bu Sulis nanya ke Bu Mulin sebagai sekretaris PC anggota serikat pekerja, anggota kita dari Grokul, Gumalati, Gunungan, Suara, macam-macam itu semua tahun 2018 ada berapa banyak? 2.000. Sama enggak? Kalau anggota kita berapa banyak? 2018 itu 5.200-an. Saat ini itu sekitar 4.000. Tinggal 4.000. Kalau turun 4.000 berarti naik. Artinya ini kemungkinan tadi yang Bung katakan dampak COVID sudah berdampak terhadap kurangnya anggota serikat pekerja atau dampak industri 4. Berkurangnya anggota serikat pekerja pasti tenaga kerjanya berkurang, anggota serikat pekerja juga berkurang. Ada kecenderungan juga di kalangan perusahaan itu ketika terjadi intervensi teknologi tadi, yang dikurangi itu anggota serikat pekerja dulu, yang dikurangi serikat dulu. Di luar anggota serikat pekerja jadi nomor 2. Maka konteks tadi anggota serikat pekerja. Bicara jam kerja kurang juga. Konsekuensinya pasti upah dan kesejahteraannya juga berkurang. Yang tadinya kita kerjanya mungkin 12 jam, depan udah nggak ada lagi 12 jam itu, maka pendapatannya juga. Sekarang kita lihat lagi isu berikutnya, Omnibus Law Cipta Kerja. Di Cipta Kerja
kemarin pada saat rancangan undang-undang, masih rancangan undang-undang, isunya ada 8 isu. Nanti lebih dalam kita buka lebih lanjut. Ada penggunaan tenaga kerja asing, ada hubungan kerja, penyerahan sebagian pekerjaan, waktu kerja, waktu istirahat, ada pengupahan, pemutusan hubungan kerja, sanksi, dan jaminan sosial. Setelah menjadi Undang-Undang 11 2020, pergeseran nambah 2. Dan tadinya ada 8 isu, sekarang tambah 2. Yang pertama adalah lembaga pelatihan kerja. Jadi di PT Bro punya enggak lembaga pelatihan kerja? Ada BPC. Punya enggak lembaga pelatihan kerja? Itu termasuk bagian tambahan. Kalau dulu dikenal hanya ada 2, sekarang ada 3. Apa itu 3? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang berikutnya, penambahannya adalah penempatan tenaga kerja. Terkait dengan bagaimana penempatan tenaga kerja. Ini ketika perusahaan butuh tenaga kerja, rekrutnya lewat mana? Langsung atau membutuhkan pembantu dari perusahaan lain atau melalui pemerintah, dinas tenaga kerja kan, atau disnaker kabupaten atau disnaker provinsi, itu dalam konteks penempatan tenaga kerja. Sekarang dampaknya apa? Tenaga kerja asing di semua jenis pekerjaan. Nanti lebih dalam kita kupas. Hubungan kerja lebih fleksibel. Bahasanya apa? Mudah direkrut, mudah PHK, tidak ada lagi. Kalau bahasa orang DPR, Wakil Ketua DPR Haji Samsudin, begitu juga Menko Perekonomian bilang, mendingan tetap kerja atau pekerja tetap. Tetap bekerja. Tetap bekerja. Hah? Tetap bekerja. Tetaplah. Haji Samsudin mungkin bahasanya. Kalau mendingan pekerja, katakan pekerja tetap. Bekerja tetap. Pemerintah dan DPR tetap kerja. Apa bedanya pekerja tetap dengan kerja tetap dengan tetap kerja? Bedanya status. Tetap bekerja masih permanen ya. Tetapi ke depan fleksibilitas hubungan kerja. Jadi sekarang itu diperkenalkan lagi. Kalau kemarin disebut di undang-undang nggak ada pengaturan secara tegas menyebut itu, yang disebut outsourcing gitu kan. Sekarang tingkatannya turun lagi. Yang tadinya outsourcing sekarang menjadi alih daya. Nanti secara filosofis apa bedanya outsourcing dan alih daya? Monggo diperiksa di literaturnya, tanya ke Pak Dokter. Jadi kalau dalam rata itu dulu ada yang namanya apa? Jongos, buli, apa lagi? Babu, satu lagi, terus satu lagi, gitu. Terus ada karyawan, ada buruh, jongos, apa lagi gitu. Besok udah alih daya. Di satu perusahaan, grupnya apa? Yang punya Mas Biar itu, Mas Biar itu, di Bekasi itu ada namanya pekerja pinjam pakai. Bayar? Pekerja pinjam pakai. Bukan ada di sini. Di sini apa ada juga? Pekerja pinjam pakai. Oh iya, penugasan bahasanya. Kan harusnya Pinjam pakai bu. Penugasan Alih daya sekarang. Yang kemarin outsourcing, masyarakat bilang yayasan, betul kan?
Kalau di masyarakat, kerja di mana? Ada di yayasan, outsourcing, EPJP, perusahaan penyedia jasa pekerja, besok tambah lagi Alindaya. Itu nanti nambahkan itu pelanggaran berikutnya. Waktu kerja, jam-jaman, upahnya jam-jaman, 1 jam bekerja, 1 jam dibayar. Gak ada lagi upah minimum kabupaten provinsi. Kalau kerja 1 jam, 1 jam dibayar. Hak istirahat, pernah baca sih belum sih rancangan undang-undang cipta kerjanya? Teman-teman kemarin di PKB-nya ada yang dikat orang kantor lah. Kalau orang produksi rata-rata kalau di tambang itu kan roster kan? Ada yang 14 hari kerja, ada yang 28 hari kerja, macam-macam kok, beda-beda. Orang kantor ada yang 5 hari kerja kan? Undang-undang yang baru dan nggak ada lagi yang namanya istirahat mingguan 2 hari. Kalau kemarin itu kan 5 hari kerja orang kantor, ditambah rata-rata kan orang kantornya cuma 5 hari kerja toh, yang 2 hari istirahat, betul kan? Besok udah nggak ada lagi tuh 2 hari istirahat. Mungkin nggak sih tantangan ke depan 5 hari kerja 1 hari istirahat orang kantor? Saya nggak tahu nanti di Grogol seperti apa. Di kantor-kantor di Jakarta, di gedung-gedung bisa nggak begitu? Saya nggak ngerti itu dalam prakteknya. Tapi aturan mengenai 5 hari kerja, 2 hari istirahat itu udah nggak ada lagi. Aturan 6 hari kerja ada, 5 hari kerja ada, tapi begitu aturan istirahat cuma 1 hari dalam seminggu. Yang 2 hari udah nggak ada lagi. Jadi boleh nggak kalau 5 hari 1 hari, 5 hari 1 hari. Jadi hari Minggu bisa jadi hari kerja biasa. Bisa nggak begitu nanti dalam praktek? Itu nanti improvisasi orang HRD. HRD adalah agak penting sparring partnernya teman-teman. Orang HRD bisa improvisasi begitu. 5 hari 1. Oh sekarang aja banyak kok kalau di industri itu 2 hari kerja, 1 hari libur, 2 hari kerja, 1 hari libur. Ngomongin hari kerja dan kerja gimana dulu? Hukum 2 hari kerja, 1 hari libur, 2 hari kerja, 1 hari libur. Atau ada 2 hari atau 3 hari atau 4 hari kerja, 1 hari libur, 4 hari kerja, 1 hari libur. Ada yang model disebut 3 shift 4 dulu, macam-macam bentuknya. Ada 2 shift 1, 2 shift 2, 2 shift 3, 1 kok atau 2 kok dan seterusnya. Macam-macam. Itu improvisasi orang-orang HRD plus produksi. Jadi orang HRD sama orang produksi berkolaborasi, hasilnya undang-undangnya udah gak jelas, acak-acakan. Gak kenal itu yang namanya 3 shift kok di undang-undang. Gak ada yang kenal yang namanya 3 shift 4 grup, gak kenal. 4 hari kerja, 1 hari istirahat, gak kenal. Kalau di pertambangan kita kenalnya kan roster. Gitu? Terserah menggunakan norma yang mana. Peraturan menterinya nomor berapa kemudian hari dan jam kerja 235 sama 15 05 2015 kan? Bunyinya apa? Aturan menterinya tentang hari kerja di tempat tambang. Teman-teman ini kan kerja di perusahaan daerah yang spesial menurut undang-undang. Ketentuan nanti baca pasal 77, 78, 79. Pasal 77 itu tidak berlaku untuk daerah tertentu dan sektor tertentu. Yaitu sektor tambang. Ya.